Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bahas tentang pemimpin. Apa itu pemimpin? Mari kita bahas satu persatu. Pemimpin adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk mengarahkan, memotivasi, dan mempengaruhi orang lain dalam suatu kelompok demi mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan. Untuk memahami esensi seorang pemimpin secara lebih mendalam, ada beberapa poin-poin penting. Di antaranya adalah karakteristik utama seorang pemimpin. Pengaruh bukan jabatan. Kepemimpinan lahir dari kemampuan menggerakkan orang lain secara sukarela, bukan karena memiliki otoritas atau pangkat resmi, jabatan dan sebagainya. Memiliki visi yang jelas. Pemimpin tahu arah mana yang ingin dituju dan mampu menjelaskan masa depan tersebut secara jelas kepada timnya. Lalu agen perubahan. Pemimpin adalah merupakan agen perubahan. Berani mengambil keputusan, berinovasi, dan membawa organisasi ke arah yang lebih baik, serta memberdayakan tim. Pemimpin harus bisa memberdayakan tim, fokus mengembangkan potensi anggota agar mereka bisa mandiri dan ikut berkembang. Oleh karena itu, maka ada perbedaan antara pemimpin, leader, dan bos. Apa perbedaannya? Kalau pemimpin itu berjalan bersama tim, menginspirasi, mendengarkan masukan, dan berkata, ayo kita lakukan bersama-sama. Atau mari kita lakukan secara bersama-sama. Namun kalau bos mengatakan bahwa lakukan ini, cepat lakukan ini. Jadi berdiri di belakang memerintah, memacu rasa takut, fokus pada pengawasan mikro, dan berkata, lakukan, kerjakan. Jadi selalu memerintah. Oleh karena itu, maka lahirlah berbagai gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan itu berbeda-beda. Apa itu gaya kepemimpinan? Gaya kepemimpinan adalah pola perilaku, strategi, dan sifat yang dipakai seseorang pemimpin untuk membimbing, memotivasi, memengaruhi tim atau kelompok agar tujuan bersama tercapai. Tidak ada satu gaya terbaik. Pilihan gaya harus disesuaikan dengan situasi, tujuan, dan karakter anggotanya. Maka ada beberapa macam gaya kepemimpinan. Ada yang otoriter, ada yang demokratis, ada yang delegatif, ada yang transformasional, ada yang transaksional, ada situasional. Kita lihat yang otoriter.
Pemimpin memegang kendali penuh. Keputusan dibuat sendiri tanpa diskusi. Efektif saat kritis, tetapi bisa menekan kreativitas. Ada kepemimpinan demokratis, yaitu pemimpin mengajak anggota berdiskusi dan memberi masukan sebelum memutuskan sesuatu. Ini meningkatkan kerjasama tim. Ada yang delegatif, pemimpin memberi kebebasan penuh kepada anggota untuk mengatur pekerjaan mereka masing-masing. Ini cocok untuk tim yang sudah sampai ahli. Ya, banyak yang ahli di dalamnya, ini cocok. Ada yang transformasional, yaitu pemimpin fokus menginspirasi, memotivasi anggota agar tumbuh dan membawa perubahan yang positif. Ada yang transaksional. Ini adalah pemimpin menggunakan sistem penghargaan bagi yang berprestasi dan sanksi bagi yang melanggar aturan. Ada gaya situasional. Pemimpin mengubah gayanya secara fleksibel sesuai tingkat kematangan dan kesiapan anggota tim. Oleh karena itu, maka ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Misalnya gaya otoriter, ada kelebihannya, yaitu keputusannya cepat, ya, sangat efektif saat situasi kritis atau darurat. Hasil kerja jelas, anggota tahu persis apa yang harus dilakukan. Pengawasannya ketat, meminimalisasi kesalahan kerja dari anggota yang belum berpengalaman. Ini kelebihannya. Sedangkan kekurangan gaya otoriter, matinya kreativitas. Jadi anggota tidak punya ruang untuk berinovasi dan memberi ide. Demotivasi kerja, anggota sering merasa tidak dihargai dan tertekan, serta kecenderungan ketergantungan tinggi. Produktivitas tim akan macet total saat pemimpin tidak ada. Gaya demokratis ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya adalah inovasi tinggi. Anggota bebas menyampaikan ide-ide kreatif baru. Komitmen kuat, anggota merasa memiliki tanggung jawab lebih karena ikut membuat keputusan. Hubungan harmonis, membangun kepercayaan yang kuat antara pemimpin dan tim. Tapi ada juga kekurangannya, prosesnya lambat, pengambilan keputusan memakan waktu yang lama karena harus diskusi. Potensi konflik, perbedaan pendapat yang tajam bisa memicu perdebatan yang sangat panjang. Serta resiko salah arah jika anggota belum matang, keputusan kelompok bisa keliru. Gaya delegatif ada kelebihan dan kekurangannya. Di antaranya adalah otonomi penuh. Anggota yang ahli merasa bebas mengatur cara kerja mereka sendiri. Efisien waktu, pemimpin bisa fokus pada tugas strategis lain tanpa mengurus hal-hal yang mikro. Kepuasan kerja tinggi, ya ini sangat cocok untuk bidang kreatif dan profesional mandiri. Namun delegatif juga mempunyai kekurangannya. Kehilangan arah, ya, anggota bisa bingung karena arahnya dan tujuannya yang kadang-kadang belum jelas. Sering lempar tanggung jawab, rentan terjadi konflik internal jika target kerjanya meleset. Kinerjanya tidak stabil, tidak berjalan dengan baik jika anggota tim cenderung malas atau kurang disiplin. Ada juga kelebihan,
Ya, kelebihan gaya transformasional, ya. Motivasinya tinggi, menginspirasi anggota dengan visi besar sehingga mereka bekerja dengan penuh semangat dan dedikatif. Inovasinya berkembang, mendorong anggota untuk berpikir kreatif keluar dari zona nyaman dan menantang status quo. Perubahan positif sangat efektif untuk membawa organisasi keluar dari masa sulit atau melakukan transisi besar. Pengembangan diri pemimpin bertindak sebagai mentor yang fokus meningkatkan kompetensi dari karir anggotanya. Retensi karyawan membangun loyalitas yang kuat sehingga anggota tim betah dari tingkat perubahan dan perputaran karyawan. Lalu gaya transformasional ini juga mempunyai kekurangan, yaitu mengabaikan detail mikro, terlalu fokus pada gambaran besar dan visi sehingga detail operasional harian sering terlewat. Resikonya kelelahan, semangat tinggi yang terus dipompa bisa membuat anggota merasa lelah secara fisik dan mental akibat target yang terus meningkat. Lalu ketergantungan pada figur, jika pemimpin yang karismatik tersebut pergi, organisasi bisa kehilangan arah dan semangat secara drastis. Proses jangka panjang, nah ini membutuhkan waktu lama untuk melihat hasil nyata karena fokus pada perubahan budaya dan perilaku. Ketidakpastian arah. Jika visi pemimpin kurang realistis, tim bisa berjalan tanpa kepastian dan membuang banyak energi. Lalu gaya transaksional, ada kelebihan, ada kekurangannya. Ya, kelebihannya adalah target jelas, anggota tim tahu persis apa yang harus dicapai dan batas waktu yang ditentukan. Motivasi jangka pendek. Sistem bonus atau insentif sangat efektif mendongkrak produktivitas dalam waktu yang sangat cepat. Struktur kuat, aturan, peran, prosedur kerja tertulis dengan jelas sehingga meminimalisasi kebingungan. Hasilnya terukur, kinerja anggota sangat mudah dievaluasi menggunakan indikator yang pasti. Kesalahannya menjadi minim. Pengawasan yang ketat membuat standar kualitas kerja tetap terjaga dengan baik. Lalu kekurangan gaya transaksional adalah kreativitas terbatas. Anggota hanya bekerja sesuai aturan ketat, sehingga takut untuk berinovasi atau mencoba ide baru. Hubungannya sangat kaku. Transaksional ini menjadikan interaksi antara pemimpin dan anggota murni bersifat profesional bisnis tanpa ikatan emosional. Hanya demi hadiah, anggota cenderung tidak peduli pada visi jangka panjang organisasi dan hanya fokus mengejar bonus. Rentan dengan stres. Situasi kerja bisa menjadi terlalu kompetitif dan penuh dengan tekanan akibat adanya ancaman sanksi atau pemotongan insentif. Kurang pengembangan diri. Gaya transaksional ini tidak fokus pada mentoring atau peningkatan kapasitas anggota untuk masa depan. Lalu gaya situasional, ada kelebihannya, ada kekurangannya. Kelebihannya adalah sangat fleksibel, pemimpin dapat dengan mudah mengubah pendekatan sesuai dengan perubahan situasi dan kondisi tim. Pendekatan personal, memperlakukan setiap anggota sesuai kapasitasnya, sehingga pemula mendapat bimbingan dan profesional mendapat kebebasan. Lalu hubungan tim menjadi solid,
komunikasi berjalan lebih efektif karena pemimpin menyesuaikan gaya bicaranya dengan kesiapan anggotanya. Mendorong pertumbuhan anggota tim berkembang dari yang awalnya butuh banyak arahan hingga menjadi mandiri. Efisiensi kerja sangat tinggi, mencegah terjadinya miskomunikasi pada anggota yang sudah ahli dan mencegah salah arah pada anggota baru. Lalu kepemimpinan situasional ini ada kekurangannya, yaitu bebas. Ya. Beban pemimpin besar. Pemimpin dituntut memiliki kepekaan tinggi untuk terus menganalisis karakter dan situasi anggota yang berubah-ubah. Memicu kebingungan, perubahan gaya memimpin yang sering bisa membuat anggota tim bingung dengan ekspektasi pemimpin itu sendiri. Resiko subjektivitas, pemimpin bisa salah menilai tingkat kematangan anggota sehingga salah menerapkan gaya. Misalnya terlalu mengatur orang yang sudah ahli. Lalu fokus jangka pendek, terlalu sibuk merespon situasi harian yang dinamis sehingga visi jangka panjang organisasi kadang terabaikan. Dan kecemburuan sosial, perbedaan perlakuan dari pemimpin ke tiap anggota bisa memicu rasa tidak adil jika tidak dikomunikasikan dengan baik. Itulah tentang kepemimpinan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.